Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, indeks, dan lain-lain. Dan jikalau nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya silakan nikmati video ini. Oke, teman-teman, ketemu saya lagi ya di channel Matias Putra. Salam semangat ya. Jadi kita akan terus berlatih. Hari ini saya akan mau bicara tentang FVG ya. Apa itu? Yaitu Fair Value Gap ya. Nah, seperti apa? Jadi di dalam price action ini juga salah satu poin jadi perhitungan untuk meningkatkan keakurasi untuk teknikal kita ya di dalam price action ya terutama ya. Nah, jadi teman-teman, jadi ini penting juga ya karena kita akan melihat bagaimana masalah tentang liquidity ya dan pergerakan harga akan kemana begitu ya. Oke, ini menambah poin. Baik. Nah, teman-teman, apa sih itu fair value gap? Nah, fair value gap ada orang juga mengatakan imbalance ya, ketidakseimbangan. Jadi begini, teman-teman ya. Nah, tentu yang mau pakai silakan ya, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu kan ya. Tapi untuk teman-teman yang di dalam grup saya, tentu ini bagian daripada poin yang cukup bisa diperhitungkan. Oke ya. Baik. Nah, seperti apa fair value gap ya? Kadang-kadang saya lihat masih bingung ya. Saya sering ditanya seperti apa ya. Jadi begini. Misalnya ya, teman-teman ya. Fair value gap selalu dihitung misalnya ya. Anggap ini candle pertama. Nah, jadi kalau di dalam grup kami kita menyebut katakan ini ada boring candle lah ya, itu ada seperti doji begitu ya, candle kecil ya. Nah, katakan biasakan ada ekor ya. Nah, lalu muncul lagi kan, ini boring, nah, jadi ini exciting candle ya. Nah, ini ingat ini yang kecil ini, doji ini ya, ini candle pertama, lalu marubusu ya, atau candle kedua lah ya. Nah, kemudian kan pasti diikutin oleh candle berikutnya kalau dia naik kan ya. Maka ini candle ketiga. Nah, kadang-kadang di sini kan juga ada ekor kan ya, ada sumbu. Nah, yang dimaksud fair value gap itu adalah antara candle pertama batas dari ekor ya sampai candle ketiga. Ya, saya tulis ya. Ini satu yang pertama. Oke, ini pertama. Ini candle kedua ya. Nah, ini candle ketiga. Kita lihat selisih jaraknya ya. Jaraknya itu adalah candle pertama dari sumbu ya, dari ekor ini. Oke, ini terlalu besar, saya agak kecilin ya. Wah, ini tambah besar lagi. Coba ya. Saya cari yang lebih kecil lagi ini kali ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini kemudian candle ketiga ya. Lalu candle ketiga. Nah, ini jarak ini adalah fair value gap ya, teman-teman ya. Fair value gap. Nah, jadi apa sih logika berpikirnya, kan itu yang penting ya. Jangan kita asal begitu, tetapi ya pokoknya gitu ya. Nah, banyak orang suka begitu tuh. Kadang-kadang nyasar ke channel saya ada juga ya orang-orang yang pokoknya ya nyinyir ya, tapi nggak bisa buktikan apa, dia main pokoknya gitu ya. Oke, nah kita tentu ya belajar cerdas ya. Jadi segala sesuatu itu pasti ada maksudnya. Jadi maksudnya ini gap ini adalah jadi menurut rasio berpikir atau jadi alur ceritanya, ini kenapa ada fair value gap itu diperhitungkan. Ini adalah pertanda, jadi ketika harga lagi naik kencang ya, ini berarti naik kencang artinya apa? Ada bandar kan ya.
atau kita kenal big boy. Nah, ketika naik harga kencang, ini ada ketinggalan nih, sisa order ya. Menurut pemikiran para ahli teknikal ya, ini ada sisa order atau disebut imbalance. Jadi dia harga dilempar ke atas, ternyata masih ada sisa order. Nah, nanti ya akan balik ya. Harga ini akan balik lagi ke area sini untuk mengambil sisa order. Setelah itu dia baru naik. Ya. Nah, kalau kita yang price action kan, kalau kita misalnya contoh ya, supply demand misalnya, maka kita ketika ada fair value gap begini, maka kita akan mencari supply atau demand di bawah ini ya, karena setelah dia isi ini, jadi biasanya kemungkinan besar dia akan naik sampai sini baru mantul ya. Nah, memang kadang-kadang dia sampai di imbalance pun dia sudah langsung naik, nggak sempat ke sini. Oke. Nah, ini maksudnya ya. Nah, demikian juga saya kasih satu lagi ya. Sekarang yang sebaliknya, teman-teman. Yang sebaliknya. Oke, ini saya hapus dulu ya. Nah, kan oke, ini angkanya saya itu. Oke. Nah, sebaliknya misalnya ya. Bisa jadi terjadi kan begini nih. Nah, terjadi candle begini ya. Oke. Kalau dia tidak ada ekor gimana? Oke, nggak apa-apa. Contoh ya, ini anggap tidak ada ekor, tetapi dia tetap hitungan 1, lalu kan berikutnya 2 ya. Kemudian ketiga. Nah, bisa jadi ketika sini ada ekor ya. Nah, jadi patokannya, maka ini 1. Ini candle kedua kan ya. Ini candle ketiga. Maka ini juga ya, terjadi apa? Gap kan ya. Ini yang fair value gap ya, atau disebut imbalance di mana. Maka ini tetap terjadi lompatan harga di sini ya. Dan di sini kan. Terjadi lompatan harga kan ya. Ingat ya, candle 1, 2, dan ketiga ya. Candle pertama dan ketiga cara ukurnya. Oke. Berarti maka ketika ya, ketika harga naik-naik, dia akan kembali ke sini untuk mengambil sisa order atau liquidity yang tersisa di sini, dia ambil, baru dia lanjutkan turun. Oke ya. Nah, ini kadang-kadang masih banyak bingung. Oke, kita lihat langsung di chart sekarang. Kita langsung lari ke chart. Nah, kita lihat ini mungkin lebih jelas. Nah, teman-teman lihat ya. Oke. Kalau saya besarin. Nah, teman-teman lihat ya. Ini cukup besar nggak ya? Nah, kita lihat. Kayak begini ya. Ini kan candle pertama yang merah ya. Yang ini ya, teman-teman ya. Nah, oke, saya kasih tanda deh. Pertama ke merah begini, kedua ini yang ketiga kan ya. Nah, ini ada jarak kan ya. Terjadi gap. Candle pertama kita lihat. Lalu kita lihat candle kedua di sini ya. Ketiga, sorry. Nah, teman-teman lihat enggak? Gap ini tuh. Ya, dia balik lagi tuh ya. Sentuh di sini, tuh turun kan? Dia akan ambil sisanya kembali ke situ ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Kita coba backtest kayak begini. Nah, kita lihat teman-teman ya. Benar nggak ya? Nah, teman-teman lihat enggak ya? Nah, ini ya. Ini candle pertama, candle kedua, candle ketiga. Ini kan terjadi fair value gap ya. Nah, harga ke sini ya, balik ya, kita lihat ya. Nah, ya. Dia selalu akan isi ke situ dulu tuh, ya. Nah, setelah itu dia mau jebol mau apa, tetap diisi, tetap reaksi dulu ya. Oke, sekarang kita lihat berikutnya ya. Bentar. Ini saya hapus lagi supaya nggak menghalangi kita ya. Nah, teman-teman lihat juga ya. Tuh, ini pertama, ini kedua, ini ketiga ya. Cuman ini
Ini kan gapnya kecil ya. Oh, ini hampir tidak ada ya. Kita jangan ya, kalau tidak ada kita nggak perhitungkan. Kita cari yang betul gapnya lumayan ya. Oke. Nah, teman-teman lihat ini juga kan ya. Candle pertama, ya kan? Candle kedua, ini candle pertama di sini. Candle kedua ekornya ketiga di sini. Tuh ya, harga dia tetap akan balik ke situ ya. Nah, ya, tetap akan balik ke situ, turun lagi. Nah, kalau kita lihat lagi ya. Ini saya hapus lagi. Ini sudah masuk. Kita lihat mana lagi? Ada nggak? Nah, ya, teman-teman lihat ya. Ini candle pertama, candle kedua, candle ketiga. Ada kan ya? Ini fair value gap-nya. Ini saya kasih biru saja biar kita bisa membedakan ya. Oke. Kita lihat isi nggak ya? Nah, tuh isi itu kan. Nah, ya, baru naik kan ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat ya, di atas ini juga ada ya, candle pertama, candle kedua, candle ketiga ya. Nah, ini jaraknya. Jadi gapnya semakin lebar, artinya semakin bagus ya lompatannya ya. Satu, ya ini biru, merah, dua, dan ketiga di sini. Tuh ya, dia selalu akan balik ke imbalance itu ya, baru turun kan ya. Nah, oke. Nah, teman-teman kita lihat mana lagi ya. Nah, kayak begini juga ya. Misalnya selama ada, kita lihat ya, kita ke belakang ya supaya tahu. Nah, kita lihat saja misalnya contoh fair value gap. Nah, kita lihat ya kayak gini. Ini kecil ya, kita cari yang fair value agak gede ya. Nah, contoh ini 1 2 3 ya. Ini kan yang pertama ya, biru, ini merah kedua, lalu ketiga. Tuh, teman-teman lihat nah, dia akan balik turun, balik lagi setelah itu ya, setelah balik bolak-balik dia baru jebol ya. Nah, kemudian kita lihat lagi mana lagi ya, kayak begini juga. Oh, ini enggak ada. Nah, ada yang enggak ada fair value gap ya. Nah, kayak gini ada enggak? 1 2 3 kita lihat ya. 1 2. Ini hampir enggak ada, ini kecil ya. Kita cari yang fair value gapnya yang jelas gitu kan ya. Kita nggak bicara karena itu menunjukkan sebuah lompatan harga yang sangat masif ya. Nah, kita lihat mana lagi nih ya, yang kecil yang besar ya. Nah, demikian juga kalau kita mau hitung fair value gap-nya lagi, misalnya ya, ke bawah masih boleh nggak atau harus patokan nggak? Nggak juga ya, pokoknya 1 dan 3 patokannya. Kayak gini, 1, 2, 3 kita lihat ya. 1, candle kedua merah kan, lalu ketiga kan ya. Teman-teman lihat nggak? Dia balik nggak ke situ? Tuh, baru turun lagi kan? Ya. Jadi ini adalah fair value gap atau juga dikenal dengan imbalance ya. Nah, kalau kita lanjut terus hitung juga bisa, misalnya ya, kita lihat ya. Ini 1 2 3 ya. 1 2 3. Ini balik. Nah, di atas ya, berarti tetap hitung 1 2 3. Nah, cuman kalau yang kecil kita kurang mau ya, kayak gini ini kan sangat kecil ya, hampir nggak ada itu ya. Memang harga balik ke situ naik lagi ya. Oke, di atasnya ada lagi. Nah, kita lihat ya, ini 1 2 3 ada ya. Nah, cuman ini juga kecil teman-teman ya. Ini nggak ada ya, ini sudah mepet ya. Sudah mepet itu ya. Nah, sekarang ini juga mepet nggak ketemu ya. Oke. Sekarang kita cari yang ya, misalnya yang di sini deh. Kita berurutan ya sampai dia misal ketemu nggak? Kayak begini. Kalau kita mau mulai dari mana? Tetap 1 2 3 ya. Misal kita mulai dari sini yang merah 1 2 3 ya. Maka 1 candle kedua, candle ketiga. Ya. Jadi setelah ini dia kebetulan dia langsung balik isi ke situ ya. Ini kecil juga ya. Sampai sini dia isi juga sini ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, lanjut ada lagi nggak ada? Merah hitung 1 2 3. Ini kecil kayaknya ya. Oh, ini hampir nggak ada. Lalu naik lagi hijau 1 2
Ya, saat ini kita anggap hijau pertama, maka hitung hijau yang panjang ini kedua, yang ketiga ini yang merah. Tuh, ketemu nggak? Ya, imbalance atau fair value gap, sentuh naik, sentuh naik, sentuh naik tuh. Ya, sampai sini baru jebol. Oke ya teman-teman, ini juga bagian merupakan poin tambahan di dalam meningkatkan probabilitas analisa price action ya. Oke, semoga ini bisa memberi insight baru dan silakan dipraktekkan ya, karena practice make perfect kata orang ya. Kalau nggak ada di praktek maka kita hanya sekedar tahu-tahu lalu kita ya menurut saya kurang berguna juga ya kalau hanya sekedar tahu begitu, kalau kita nggak praktekkan sampai kita kuasai, sayang ya. Oke, salam profit, salam sukses buat kita semua.